Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, al mukarram hadratis syekh Kiai Haji Masturi atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Kiai Haji Ustadz Hamdani Abdurrahman, Azzaullah bikarami, Ketua Bidang Pendidikan YASPI Dr. Andes Saiful Anwar, nggak datang. Ketua DMI Kecamatan Jakarta Dr. Kiai Haji Dr. Andes Muniri, Azzaullah bikarami, Kepala-kepala sekolah dan Dewan Guru YASPI Al-Makmur, Ketua Ikatan Alumni Pesantren At-Taqafah Muhammad Yaul, dan Ketua Majelis Pemuda dan Remaja Masjid Agung Al-Makmur Abdullah Thabit Al-Banani, keluarga besar almarhum guru ngaji Lekar Seciganjur, keluarga besar almarhum muallim kiai dan masyayikh Akhil Azizil Muhtaram Ustadz Marhusin ibn almarhum Al-Basharif rahimahullah, Pak Yasin, para pejabat pemerintah. Yang ada siapa yang ada? Pak Lurah. Oh ya. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kalimatul haq, mauqiful haq ada pada satu orang beliau. Perkataannya pasti benar. Apa? Kedua, perilakunya, caranya wudu, caranya sholat, caranya melihara keluarga, memimpin masyarakat, ketika lagi gembira seperti apa, ketika lagi sedih seperti apa. Walhasil semua perilaku Rasulullah menunjukkan perilaku kebenaran, maka disebut sunnah fi'liyah. Apa? Yang terakhir, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan menjadi sunnah. Keputusannya Rasulullah menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Nah ini yang banyak orang nggak tahu, yang ketiga ini banyak orang tidak tahu. Kalau orang Ciganjur tahu lah, yang banyak orang nggak tahu. Contoh, sahabat Bilal habis wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Nabi malah bertanya, sholat apa Bilal? Jawabnya, ba'diyah wudu. Bukan ba'diyah sholat, ba'diyah benar Bilal, benar. Kata-kata Rasulullah benar merupakan sunnah takririyah. Ya kita kalau habis wudu, sholat duhurnya masih jauh, masih lama, sholat 2 rakaat, ba'diyah wudu. Itu sunnah takririyah. Contoh lagi, Rasulullah tidak pernah memuji dirinya. Beliau tidak pernah merintah orang agar memuji dirinya. Tapi ketika ada orang memuji-muji beliau,
dibenarkan, tidak dilarang. Maka memuji-muji beliau, madaih nabawiyah, menjadi sunnah takririyah. Contoh, Rasulullah habis ngimami sholat subuh, datang seorang penyair memuji-muji beliau, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sulit namanya. Biasanya Toto, Sukardi biasanya ya. Solikin namanya agak sulit. Siapa? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Inna rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtan labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqtanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Terjemahnya beginilah, bebas saja. Sungguh engkau pemimpin yang sukses, berhasil menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Engkau bagaikan pedang yang tajam, made in India, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati tulus. Walhasil Rasulullah dipuji, beliau tidak melarang, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Yang bid'ah kan Muhammadiyah, Wahabi. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi pakai selimut. Selimutnya bergaris-garis. Harganya 200.000 lah di pasar. Made in China itu, made in China, spray itu. Yang garis-garis itu. Selimut bergaris-garis, bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos, bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqi'ina ala furushin batoinuha. Selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis, bahasa Arabnya apa? Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki, masuk ke Museum Topkapi di Istanbul, masih ada selimutnya Rasulullah yang dulu dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Yang tidak percaya, ayo sama saya ke Turki, tiketnya beli sendiri. Itu pulang pergi 40 juta, itu pulang pergi. Masih utuh, masih ada. Ini fakta, bukti bahwa memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Maka kita baca Barzanji, baca Deba, baca Burdah yang sekarang, sunnah, bukan Awas kalau Ciganjur ada orang ngomong bid'ah, awas, ada nggak? Malu dong, malu dengan kiai-kiai yang sudah wafat dari Ciganjur. Kita pertahankan, biarin orang ngomong bid'ah, kita tuh ngomongnya sunnah. Dari sejak itu, kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia, tapi saya orang Ciganjur nggak hafal ini, nggak hafal. Kalau dangdutan apa ya? Dangdutan apa ya? Ada orang namanya Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili di Mesir, kuburannya. Abil Hasyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masih, kuburannya di kota Titwan, Maroko. Abdus Salam Masih gurunya
Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth, kuburnya di kota Wahron Aljazair. Ya udah, ziarah semua itu. Al-Busiri sakit stroke 1 bulan, gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bapak sering mimpi jumpa Rasulullah? Ibu sering mimpi jumpa Rasulullah? Gak pernah. Kalau jumpa pocong, ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa bangun, gak bisa jalan. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, ya silakan. 1 minggu mimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya dengar. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum dalam mimpinya itu. Wa masa jasadahu, usap-usap badannya. Fata'affa fauran. Besoknya sembuh. Percaya tidak? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat. Enggak percaya dapat. Mana ya burdahnya mana? Enggak. Saya di Ciganjur enggak terkenal ya. Kalau dipakai bagus. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam tul. Kalau saya baca semua 170 bait ini. Barang siapa sering baca burdah, punya anak gak laku-laku, langsung ada yang lamar. Saya jamin nanti. Kalau punya anak gak laku-laku, baca burdah, ada yang lamar nanti pagi-pagi. Yang dagangnya kurang maju, baca burdah, langsung maju. Asal semakin rajin. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya. Sampai air matamu bercampur darah. Nangis sampai air mata bercampur. Apakah engkau sedang kangen, rindu, mabok cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau sedang ingat suatu hari panas, terik matahari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Ya Bu ya, kalau maksudnya kurus kering ya? Kurus kering ya? Ya kalau udah punya suami langsung gemuk langsung. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, rindu seseorang, kangen seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi ini, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih? Siapa? Jawab, siapa yang sedang kamu rindukan? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Ya itu saja ngapal? Itu saja ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi
faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karam, dan seterusnya lah. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi problem kesulitan besar, hanya minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal? Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Arhu bin Syaruh bin Falil bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah jelas apa tidak? Leluhurnya Bapak, Ibu jelas tidak? Jelas. Ayo sebut 12. Leluhurnya Rasulullah jelas enggak, Bu? Leluhurnya Ibu jelas enggak? Jelas tidak leluhurnya? Kalau yang jawab jelas, saya suruh nyebut 10 orang, ayo. Enggak jelas. Kenapa? Karena leluhurnya Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Hafizal ilah mata li Muhammadin abahul amjada sawnan lismihi tarakus sifah sibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad min Adam, dari Adam ila Abi sampai bapaknya Abdullah wa ummihi dan ibunya Sayyidah Aminah. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhurnya Rasulullah yang saya sebut tadi, tidak ada satupun yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, turun temurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersinar. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwwati fi ghururihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi dil Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrul karim Allahumma sholli. Saratun sara nurun nubuwah, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Wa badruhu, mukanya padam. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Maka Rasul lahir, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Ya Rabbi sholli wa sallim. Masuk ke rahimnya Aminah. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Aminah terang benderang. Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah ada apa itu? Kok terang? Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat. Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Suwaibah pergi, datang lagi. Ya Ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datang sinar. Dari mukanya bayi yang lahir itulah datang cahaya. Abu Lahab gembira. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak. Saya bebaskan. Sama seperti saya lah. Bukan budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk neraka. Sasla naron zat. Istrinya juga masuk neraka, istrinya. Wa mratuhu hamalat hatab. Namanya Ummi Jamil namanya. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin dikeluarkan. Selasa selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadzannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Ciganjur Cipedak yang setiap saat baca maulid pasti selamat dari neraka. Asal ibadah rajin. Famadzannu 'abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa balas orang yang selama umurnya, sepanjang umurnya selalu baca maulid? Pasti akan balas insyaallah min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak? Awas Ciganjur ada orang nggak percaya, awas. Ustaz Masrur tanggung jawab. Kalau ada Ciganjur orang nggak percaya, awas. Suruh datang ke saya. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya. Kalau mau berdebat ayo. Nah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah yang bisa kita harapkan pertolongannya. Percaya tidak Nabi Muhammad bisa menolong kita? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya ini umur saya udah 73 tahun. Umur saya 73 tahun. Tiap hari semakin tambah dosanya. Saya. Dosa apa itu? Bukan bunuh orang, bukan merampok, bukan minum arak, bukan judi, bukan zina. Tapi saya tiap hari nih takabur, sombong, iri, dengki, hasud, suudzon, minta dipuji, minta dijunjung-jung, sum'ah, ujub, riya, adawah, permusuhan dengan teman, baghdho, kebencian dengan teman. Bapak tidak ya? Enggak ya? Bapak enggak ya? Itu saya itu. Bapak enggak ya? Jawab, Bapak enggak ya? Sama. Tiap hari saya semakin tua, semakin bertambah dosa tiap hari. Ustaz Mastur, saya tiap hari semakin berdosa. Bukan dosa merampok, minum arak, zina, bunuh orang, bukan. Amrad qalbiyah. Fi qulubihim fazadahumullah. Itu kalau bukan Quran saya robah itu. Kalau bukan Quran saya robah itu. Fi qulubina. Di dalam hati kita. Marad ada penyakit. Fazadanallahu. Enggak, bukan Quran bukan. Ini bahasanya saya. Fazadanallahu marad.
maka tiap hari bertambah penyakit hati saya. Bisa nggak Bu menghilangkan itu? Bisa nggak Bu? Ibu bisa nggak menghilangkan penyakit itu? Sombong, iri, hasud, dengki, benci, permusuhan, negatif thinking, suudzon, buruk sangka, permusuhan, mengaku paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Bisa nggak menghilangkan itu? Oh, insya Allah. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepadamu di Madinah, fastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Saya misalkan, wastaghfar lahumur rasul, Rasul ikut mendukung, ACC setuju. Saya diampuni dosanya, setuju. La wajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa saya. Jadi syaratnya nih, Rasulullah ACC tidak. Kita umroh, istighfar di Raudhah sana. Rasulullah ACC enggak itu. Kalau ACC, la wajadullah tawwabar rahimah, jaminannya Allah pasti mengampuni dosa kita. Syaratnya Rasulullah ACC. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Itu artinya Rasulullah diberi hak oleh Allah menolong atau memberi syafaat kepada siapa yang beliau kehendaki. Percaya tidak? Nih, ada dongengnya, nyata ini, nyata fakta. Ada satu suku namanya suku Mudor. Kecamatan lah, satu kecamatan, gampang lah. Semua satu suku mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin Dukun, tukang sihir. Nabi melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor paceklik seperti yang kau timpakan pada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Betul, suku Mudor 7 tahun, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. Terpaksa datang ke Madinah rombongan, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, baru kali ini ada orang Mudor datang ke sini. Biasa mencaci maki, sekarang datang ke sini. Ada apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adratu dmili thatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan min al-ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handul 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzu 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu ke sini? Atainaka litarhamana. Nah, dengarkan. Kami datang ke sini agar engkau merahmati kami, litarhamana. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah, enggak dilarang, enggak. Jangan minta rahmat saya, musyrik. Enggak. Sesat, enggak. Kalau Wahabi kan sesat. Minta rahmat kepada Rasulullah kan sesat, kata Wahabi. Enggak. Rasul mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena enggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal, tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah kekar sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'am mimma yakulun indana. Tidak ada yang kami makan siwal handal kecuali rumput padang pasir yang pahit itu. Fa antal dunyana wa antal dina.
Engkau harapan kami urusan dunia, urusan agama. Lana minka fil hisabi syafa'atun. Syafaatmu kami harapkan pertolongan kamu, syafaatmu. Langsung Rasulullah mendoakan, Allahumma asqihim ghaitsan mughitsa wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir longsor. Rombongan masih ada di Madinah, di suku Mudar sana turun hujan. Percaya tidak? Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang, kitab sejarah. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang nggak ada pinter. Kalau mau sejarah yang pelik-pelik begini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far At-Tabari 10 jilid. Baru tahu ada cerita kayak gini. Bacanya apa tadi? Apa? Terjemahan lagi. Terjemahan Kemenag. Maka orang itu jangan sombong ya, jangan sombong. Baru baca sejarah kalau menurut aku sudah sombong. Ada sejarah lengkap. Al-Kamil 13 jilid. Tarikhul Umar wal Muluk 10 jilid. Apalagi Hadul Islamiyah 9 jilid. Fajrul Islam, Durul Islam, Dual Islam 8 jilid. Biasanya orang kalau ilmunya baru sekian sombong biasanya. Nah, walhasil Nabi Muhammad bisa mensyafaati siapa yang ia kehendaki. Percaya tidak? Yang percaya insya Allah min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumuna anha, gak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita ini semua namanya Ahlus Sunnah. Apa? Belum macam belum. Ini baru bicara sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriyah. Kalau kita amalkan tiga ini namanya kita Ahlus. Nah, Rasulullah di samping meninggalkan sunnahnya yang 3 macam itu, meninggalkan murid-muridnya, santri-santrinya, sahabatnya. Nah, Rasulullah itu membawa kebenaran, membawa sahabat Rasulullah itu. Sahabat Rasul banyak apa sedikit? Banyak, maka disebut jamaah, golongan atau kelompok sahabat. Contoh, biar paham, disebut contoh biar paham ya. Ketika Rasul masih hidup, sholat tarawih berjamaah, Rasul menjadi imam, Rasul imam 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi setelah itu Rasul masuk ke kamar nambahin. Lah yang di masjid yang ditinggal macam-macam. Modelnya bapak ya pulang, modelnya potongannya lah itulah. Ada sahabat yang nambahin sendiri 50 rakaat, 100 rakaat. Akhirnya tarawih gak karu-karuan. Jamaahnya 8, tapi kalau gak berjamaah gak seragam. Zaman Rasulullah wafat, Abu Bakar 2,5 tahun, Khalifah Umar, santrinya Rasulullah kan, santrinya ya, muridnya ya. Khalifah Umar mengambil kebijakan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Lah Sayyidina Umar memutuskan begitu, benar apa salah? Maka kita ikut 20 rakaat, benar apa salah? Sunnah apa bid'ah? Alhamdulillah paham. Ada lagi, contoh lagi. Waktu Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah nulis Quran. Quran turun, ayat Quran turun, sahabat hafal. Turun, sahabat hafal. Jadi sahabat semuanya hafal Quran. Orang kalau hafal butuh tulisan tidak? Ibu hafal kul apa ya? Butuh tulisan enggak? Butuh tulisan enggak, hafal. Lah sahabat semua hafal Quran. Setelah umat Islam bertambah, Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman berpikir, enggak mungkin semua orang Islam hafal Quran. Enggak mungkin.
Maka Sayyidina Utsman mengumpulkan 10 sahabat diperintah menulis Al-Qur'an. Ketuanya namanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Ibn As, dan seterusnya. Sudah tulis, dibagi-bagi ke kota-kota. Nah, maka disebut Mushaf Rasm Utsmani. Ada tulisan di Quran tuh ada. Rasm Utsmani ada tulisannya. Ini dikira itu mushaf Bang Utsman yang jual bakso nanti dikira. Mushaf Sayyidina Utsman. Nah, tapi mushaf yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Di rumah saya punya fotokopinya. Saya tidak bisa baca, apalagi ente. Kenapa? Tidak ada titiknya. Ba, ta, nun, ya sama. Jim, ha, ho sama. Dal, sama. Ro, zai sama. Saya nggak bisa baca tuh. Ada tuh, saya punya fotokopi. Maka ada seorang ulama berjasa besar. Ada seorang ulama, bukan sahabat, ulama. Tahun 59 Hijriah. Membikin titik. Wad'un nuqat alal huruf. Ba titik 1 di bawah, ta di 2, ta 3, jim di tengah, ha non titik, ho di atas. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Awas kalau lupa, awas. Mulai terang, baca Quran mulai terang tuh. Ada titiknya sekarang. Tapi masih banyak orang yang salah baca Quran. Kesulitan. Maka ada seorang ulama tahun 170 Hijriah. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Siapa namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, ada orang Banyumas? Ada orang Banyumas? Ada orang Banyumas ada nggak? Purwokerto lah, ada nggak ada ya? Nggak ada ya? Orang Banyumas sampai sekarang, innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit ngakil. Betul. Al-Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang. Maka itu artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan salah. Keluarnya suara itu bahasa Arabnya makhraj, keluarnya suara. Salah. Maka ada seorang ulama tahun 224 namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Jadi ini adalah karya ulama supaya kita baca Qur'annya benar seperti Rasulullah. Zaman Rasulullah belum ada ilmu tajwid. Zaman Rasulullah gak ada harokat. Zaman Rasulullah gak ada titik, tapi benar bacanya. Nah kita yang sekarang ini gak mungkin kalau gak ada ilmu tajwid bisa benar, ya kan? Supaya kita benar, maka kita ada ilmu tajwid supaya seperti Rasulullah baca Qur'annya. Paham? Maka ilmu tajwid walaupun zaman Rasul tidak ada tahun 2024, sunnah apa bid'ah? Kalau pidato apa yang tidak ada dari Rasulullah kita lakukan bid'ah. Enak banget Masya Allah. Biasanya gitu mas, biasanya keluaran pesantren kilat. 2 minggu langsung jagota panjang, gamis cingkrang, jidat hitam. Ya biasanya. Ilmu tajwid bukan bid'ah. Kita ingin baca Quran seperti bacanya Rasulullah. Kalau nggak pakai tajwid, nggak mungkin benar. Kudu harus idham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah. Istilah baru itu, istilah baru. Tahun 2024 baru ada. Siapa tadi yang ngarang tadi, siapa namanya? Yang ngarang tadi siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang ngarang titik siapa tadi? Nah,
Kalau kita mengikuti ulama dan tabi'in, sahabat, muridnya namanya tabi'in, muridnya lagi namanya tabi'in, berarti kita ikut orang banyak baru sedikit tuh. Maka kita namanya wal jamaah, paham? Jadi kalau kita mau Nabi ini baca berjanji kita ini ahlus sunnah. Sebentar. Kita sholat tarawih 20 rakaat berarti wal. Percaya ikut saya silahkan. Gak mau ya silahkan. Masa saya maksa? Ikut tarawih 20 ya silahkan. 8 ya silahkan. Gak tarawih ya silahkan. Nah, oleh karena itu kita harus ikut ilmul ulama. Ilmunya ulama harus kita pakai. Tidak mungkin kita benar kalau tanpa ilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik, yang bisa mencapai hak kebenaran orang yang berilmu. Apa saja ini? Bangun gedung supaya benar pakai teknik sipil. Memperbaiki motor, sepeda motor atau mobil pakai teknik mesin, insinyur mesin. Kedokteran, kesehatan harus pakai dokter. Apalagi? Pertanian, ya ilmu pertanian. Peternakan, pakai ilmu peternakan. Agama harus ngerti ilmu. Gak cukup pesan kilat 2 minggu, gak cukup. Gak cukup pakai gamis cingkrang, jidat hitam, gak cukup. Gak cukup jenggot panjang, gak cukup. Gak usah jenggot asal pinter. Sama Srukin gak jenggotan, pinter tuh. Ya Allah. Paham tidak? Ya, tapi gak terserah. Kalau mau jenggotan silahkan. Kalau saya enggak, Kenapa? Karena guru saya Kiai Ali Maksum, Krapiak Yogyakarta, enggak jenggotan. Guru saya satu Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kediri, enggak jenggotan. Jadi saya ikut guru saya lah. Dah. Jadi kalau mau benar dengan ilmu pengetahuan, maka ayo anak-anak Ciganjur harus pinter semua. Apa? Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Awas kalau masih bodoh, awas. Saya thalabul ilmi fardhotun. Thalabul ilmi pinter itu fardu, wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Nah, kemudian kalau sudah berilmu belum cukup, fayu'minu bih, harus beriman kepada Allah. Orang pinter yang korupsi berarti orang tidak beriman pada Allah. Korupsinya kalau 100 juta maklum. Kalau 300 triliun, maklum gak itu? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah was'auna fil ardi fasada. Orang yang membuat rusak di muka bumi, membuat rusak ekonomi negara, ayyuqattalu, bunuh, ayyusalabu, disalib, au tuqat aydwal zulumin khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfal ard, buang ke laut. Quran itu. Maka kalau korupsinya 100 juta, 2 juta aja di penjara. Tapi kalau korupsinya 300 triliun, 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Kalau dibelikan cendol, jaga karsa kelep itu, tenggelam cendol. Itu timah itu, baru timah itu. Pertamina 250 triliun. Indosurya 72 triliun, Kominfo 8 triliun, Nadiem Makarim 9 triliun, Menteri Agama ini kan gara-gara pinter nggak beriman. Maka ilmu harus di backup dengan iman kepada. Kenapa? Karena kalau orang beriman punya keyakinan Allah tahu
Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu walaupun kita sembunyi. Istri nggak tahu, tapi ayo berbuat apa, ayo berbuat apa. Allah tahu, istri nggak tahu, ayo berbuat apa, ayo. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Muhammad. Makanya perang Badar 314 orang melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah hanya 800 orang Islam menang. Perang Fathu Makkah menang. Perang Taif menang. Perang Hunain menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Mu'tah menang. Yang agak kalah perang Uhud. Rasul perang pesan pada 12 orang. Jaga gunung Uhud di atas, pegang panah. Ya, gak usah perang, tapi kamu jaga, pegang panah aja. Melihat di bawah temannya menang, kalau membunuh orang kafir dapat dompet, cincin, jaket. Jadi yang orang 12 ngiri, saya gak dapat apa-apa ini. Turun Khalid bin Walid dan Amr bin As, waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan, muter naik gunung, nyerang dari atas, orang Islam kalah. Nabi Muhammad terperosok di lubang, giginya patah 1, dibenteng oleh 10 sahabat, yang mati 6, benteng Nabi Muhammad. Antara sahabat Abu Dujana, sahabat Tolhah, badannya penuh dengan panah, bentengi Rasulullah. Perang Uhud itu, kalah itu. Karena gara-gara 12 orang pegang panah menjaga di atas gunung, tidak mengikuti disiplin, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad sepanjang umur jujur. Tidak pernah bohong Nabi Muhammad, Bu. Ada yang ngomong teman saya, Nabi Muhammad harus jujur karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi Nabi Muhammad harus sidik karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi gak harus jujur gitu. Gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, tanah bisa sertifikatnya hilang, tumpang tindih. Gara-gara sidik hilang, istri bisa hilang malah. Gak usah contoh besar-besar, contoh kecil aja, Bu. Suami tidak sidik, istri marah. Istri tidak sidik, suami kira-kira yang sering tidak sidik, suami apa istri ya? Suami, yang keras. Suami apa istri? Suami apa istri? Ya, dua-duanya nggak ada benar. Mulai besok, ayo siap gak nih? Siap gak? Mulai besok, ayo kita bangun rumah tangga yang sidik. Suami jujur, istri jujur, mertua jujur, mantu jujur, paman, anak jujur. Siap? Kalau sudah seperti itu, maka namanya keluarga husnul muasyarah. Apa? Lah setiap rumah kok jujur semua, maka Setiganjur namanya husnul muamalah. Apa? Majikan jujur pada kulinya, pada pegawainya, pegawai jujur pada majikannya, lurah jujur pada rakyatnya, rakyat jujur pada lurahnya. Namanya apa? Husnul. Kalau sudah setiap kecamatan seperti itu semua, maka DKI menjadi husnul musyarakah. Apa? Kapan itu kapan? Negara Finlandia. Negara apa namanya? Tercatat penduduknya paling bahagia sedunia. Penduduk negara yang paling bahagia negara Finlandia. Kenapa? Dicari-cari sebabnya apa? Sebab semua negara Finlandia, pejabat, rakyat yang kaya, yang miskin, yang pegawai, jujur semuanya. Lihat ada berita, ada di Google juga ada. Negara Finlandia penduduknya paling bahagia hidupnya. Kenapa? Karena jujur semua. Di Ciganjur gara-gara nggak bahagia karena banyak orang nggak jujur. Nggak jujur. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat
akhlaquhum zahabu. Martabat Ciganjur tergantung akhlaknya, bukan agama, bukan agama. Yang mengangkat derajatnya orang Ciganjur akhlak, bukan agama. Ada orang mau ke Ciganjur, mau kemana? Mau ke Cipedak, Ciganjur. Yang ditanyakan akhlaknya orang bagus, baik-baiknya di sana ya. Bukan agamanya apa ya? NU apa Muhammadiyah, PKB apa Golkar? Enggak ditanyakan. Baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Oh ya udah saya ke sana deh aman. Jangan sampai sebaliknya. Mau ke Ciganjur orangnya baik-baik. Waduh hati-hati, hati-hati. Maling semua di sana itu. Jatuh ke namanya itu. Saya pernah sholat di Al-Makmur, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada lagi orang Ciganjur utang pada teman saya, bilangnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Kalau ditagih ngejak berantem malah. Ada nggak ya gitu, ada ya? Enggak ada. Jadi yang ngangkat martabatnya desa Ciganjur agama atau akhlak. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil. Contoh besar sekarang. Negara Afghanistan apa? 100% Muslim. Satu orang aja nggak ada yang nggak Muslim. Terdiri dari 7 suku. 97% ahli sunnah, 3% syiah. Perang saudara sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di pengajian Muhammad Nabi. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, presiden hafal Quran, dibunuh. Kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan. Bunuh. Ada perempuan nyanyi, bunuh. Kenapa? Ada perempuan haram nyanyi, suaranya orat, suaranya orat. Jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, ingin tidak datang ke sana, main ke sana. Ingin tidak main ke Afghanistan. Saya jadi undang 2 kali nggak mau. Sebaliknya negara Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, Shinto namanya. Apa namanya? Tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada calo. Ciganjur ada calo ada? Ciganjur ada calo? Aman, tentram, damai, bersih, tertib, gak ada tawuran. Pejabat tidak ada yang korupsi. Polisi, jaksa, hakim, bukan takut neraka, bukan nggak ngerti neraka orang Jepang apa neraka itu apa neraka itu. Malu. Kalau saya korupsi ketahuan, betapa malunya saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, betapa malunya. Lebih baik saya bunuh diri. Apa namanya? Hari kere, apa namanya? Hara kiri. Daripada malu, baik saya bunuh diri. Itu orang Jepang tuh. Jadi mereka tidak korupsi karena malu kalau ketahuan. Orang Indonesia nggak punya malu kan ya? Ayo, negara Jepang tentrem, aman, damai, ingin nggak main ke sana? Padahal bukan orang Islam padahal, Saya pernah pergi ke negara Mali, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota namanya Tembakto. Di ibu kota Tembakto, Bu, tidak ada rumah pintu dan jendelanya dikunci. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo, dicoba ya, nanti malam coba ya. Nanti malam dicoba ya. Sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya biar. Itu negara Mali itu. Saya pernah pergi ke Australia tahun 12. Pergi ke Australia, pertama kali ke Australia. Muter-muter ceramah 6 kota. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir ibu kota Sydney. Masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur ceramah, makan, ngobrol sampai asar. Setelah sholat asar, besok mau pulang, beli oleh-oleh. Toko-toko, beli celana, anduk, kaos, oleh-oleh. Dengan istri saya, dapat 1 kardus. Bawa ke hotel. HP saya lupa kemana. Si asik belanja HP, hilang kemana entah. Ya udah, hilang udah. Besok ke Jakarta beli lagi lah udah, besok pulang. Jam 9:30 malam, ada petugas hotel ngetok pintu dan ada anak laki-laki 1 bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung Ciganjur gimana?
Ayo kita bangun martabat Ciganjur Cibadak ya. Dengan apa? Dengan apa? Akhlakul karimah. Maka mari kita bangun masyarakat yang beradab, yang punya culture, punya budaya. Orang muda hormat pada orang tua, murid hormat pada guru, masyarakat hormat pada pemimpin, pemimpinnya pun sayang pada masyarakat. Itu ya. Yang pintar ngajari yang bodoh ayo kita tetap mencari ilmu. Yang kaya sayang pada yang miskin hormat dengan yang kaya. Gitu kira-kira. Siap? Siap? Betul? Agak percaya, sulit untuk percaya. Kita bangun Ciganjur husnul muasyarah, husnul muamalah. Insyaallah hidup di Ciganjur tentram, damai, aman, fistiqranin watmi'nan wa mawaddatin wassalam. Damai, rukun, akur. Alhamdulillah saya selama di sini nggak pernah dengar orang bertengkar sih, nggak pernah saya dengar. Apa saya karena nggak dengar nggak tahu ya. Saya di sini sejak tahun 94 Bu, pertengahan 94. Ngontrak dulu di sebelahnya full taksi ekspres, kemudian bikin rumah, pindah rumah lagi ke sana. Ya sudah berapa tahun berarti? 30 tahun ya, 30 tahun tidak pernah dengar orang Ciganjur berantem. Ya biasa. Ya, alhamdulillah. Ini berarti husnul musyarakah. Masya Allah, mudah-mudahan seterusnya. Yang tua-tua saya yakin, ini orang baik-baik semua. Nah, tapi bukan berhenti di sini. Anak cucu harus dididik menjadi akhlakul karimah. Saya yakin orang tua ini baik-baik semua ini. Tapi anak cucu yang sudah ngerti medsos, TikTok, TikTok, Instagram, Google, YouTube, isinya ceramah saya banyak. Ceramah saya di YouTube banyak ya? Lihat nggak? Ceramah saya di YouTube banyak. Tapi setelah selesai ceramah saya, iklan obat kuat. Obat kuatin nggak apa-apa. Silakan obat kuat nggak apa-apa. Boleh saja obat. Gambarnya itu yang nggak boleh dilihat. Dosa. Barang siapa lihat film atau gambar zina di akhirat jadi saksi. Yang lihat nanti kita ini jadi saksi di akhirat. Kenal aja enggak, malah jadi saksi malah. Jadi kalau kita mau lihat obat kuat, jangan dilihat gambarnya. Coba tulis mereknya, tetap pesen gitu aja. Gak apa-apa, obat kuat sih gak apa-apa. Jamu kok gak apa-apa. Tapi gambar iklannya itu yang haram dilihat. Bukan hanya haram kecil bukan, haram besar, dosa besar. Di akhirat jadi saksi. Ente menyaksikan ya, si A dan si B zina. Ayo. Kenal aja enggak, jadi saksi. Oleh karena itu, alhamdulillah malam hari ini apa ini? Acara apa nih? Haul masyayikh ya. Haul masyayikh Ciganjur. Mudah-mudahan Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afwadhum waj'al jannata maswahum. Allah ba'id baina khotoyahum kama ba'adta al-masyriq maghrib waghsil min khotoyahum bil ma'i wat thalji wal barad wa nakil min khotoyahum kama qatabul abyad min ad-danas. Bismillah wa ala millati Rasulillah iftah abwaba samaika ila arwahihim fa inna haula ibadukal fuqara ila rahmatika wa maghfiratik. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA atas mauizah hasanahnya. Kak Zulfa, tadi ada beberapa informasi yang berkesan di saya Kak. Ya, salah satunya itu adalah pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Dan ada satu lagi pesan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, yaitu bangun masyarakat yang beradab buat Ciganjur.